Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi zahara li awliya'i bi nu'udi jalalihi wa anara quluba asfiya'ihi bi musyahadati sifati kamalih wa tuhabbibu ila ibadihi bima asdahu ilaihi min in'amihi wa ifdalih. Ahmadu subhanahu hamda abdin ahlasa lillahi fi aqwalihi wa af'alih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mu'ina fi tadbirihi wa if'alih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh nabiyyun an'ama Allahu ala jami' ahli al-ardi bi wiladati wa bi bi'satihi wa irsalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih limal qalhatul wasaqna nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna naqira. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, bil khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya cara meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jangan kita berupaya menghindari berlaku atau berbuat zalim di muka bumi ini. Rawa an Nabi Hurairah radhiyallahu taala annahu qala alaihi salatu wassalam yuhsarun nas yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat orang manusia itu akan digiring di hari kiamat pada tiga golongan atau ada tiga golongan. Sinfin musatin wa sinfin rukban wa sinfin musat ala wujuhim. Satu golongan berjalan dengan kakinya, satu golongan berjalan dengan naik dengan kendaraan-kendaraannya masing-masing. Satu golongan berjalan dengan muka-mukanya, artinya berjalan dengan muka-mukanya sendiri. Ma'asyiral muslimin, wa amal musat, adapun orang-orang yang berjalan di padang mahsyar itu dengan kaki-kakinya, fal mudznibuna minal mu'minin, yaitu orang-orang beriman yang melakukan dosa-dosa di muka bumi ini. Wa amar rukban, orang-orang yang berjalan dengan kendaraan-kendaraan, fal muttaqun as-sabiquna alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang telah as-sabiqun, yang telah mendahului amal-amal kebaikan, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, yang tidak ada rasa takut, tidak ada gentar di hatinya orang-orang yang seperti ini. Wa amal musatu 'ala wujuhim, orang-orang yang berjalan dengan wajahnya itu untuk berjalan nanti di padang mahsyar, yaitu al-kuffar, yaitu pertama orang-orang kafir, wal mutakabbir, madirum muslimin. Di sini adalah disebutkan orang kafir, yang berikutnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, wal mutajabbir, sama orang al mutamarrid, yang terus-menerus melakukan kesombongan tidak berhenti-berhenti. Kesombongan, orang sombong ini bisa macam-macam, bisa dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan dengan ketampanan, dengan kecantikan, macam-macam. Orang sombong itu dengan caranya macam-macam. Ini orang-orangnya seperti ini disamakan dengan orang-orang kafir, ma'asyiral muslimin. Alladzi la yaqbalul mau'idhah, diterangkan di dalam keterangan kitab, tandanya orang sombong itu susah untuk menerima nasihat atau mau'idhah hasanah. Fahaula yuksaruna ala wujhim, orang-orang yang seperti itu akan digiring di hari kiamat, digiring dengan wajahnya, akan berjalan dengan wajahnya itu di padang mahsyar itu. Karenanya ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita melakukan zalim. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ana qol ya ibadi wa habbaku inni haramtu zulma." Saya telah mengharamkan diriku untuk melakukan zalim. Ala nafsi wa ala ibadi, dan saya tidak melakukan zalim atas hamba-hambaku. Ala fala tadzalamu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah jangan kalian berbuat zalim atau saling berbuat zalim di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan rawahu Muslim wa Tirmidzi, oleh Habib Muslim dan Tirmidzi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dzalama insan fa in arada ayadahimu fa qawwatuhu wa lam yaqdir alaihi fastaghfiru fi duburi kulli salatin. Ma'asyiral muslimin, qala ittaquz zulma. Maka oleh karena itu dalam hadis Nabi, takutlah kamu terhadap melakukan perbuatan zalim. Fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Wattaqus suh,
dan takutlah kamu mempunyai sifat bakhil, sifat bakhil. Fa inna syuh, maka sesungguhnya sifat bakhil inilah yang menghancurkan mangkana qablakum, yaitu kaum-kaum sebelum kalian semuanya, kata Rasulullah. Hamalahum ala an safuku dima'ahum, mereka saling membunuh di antara mereka, wastahallu maharim, dan menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan di antara mereka. Di dalam Al-Qur'an juga katakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pembohong dalam agama ini? Pembohong agama ini adalah alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil, yang tidak peduli, tidak berupaya untuk memikirkan acuh tak acuh terhadap permasalahannya yang dihadapi orang-orang fakir miskin, orang-orang yatim, khususnya ada di teritorial kita yang ada di sekeliling kita. Kalau kita tidak ikut peduli terhadap masalah-masalah mereka, orang-orang miskin, khususnya miskin karena jihad fisabilillah, thalabul ilmi, karena yatimnya mereka, ketahuilah di dalam Al-Quran, itulah orang-orang yang dikatakan pembohong di dalam agama. Qala faqih laisa sayyidina dzunub a'dha min adz-zulmi, tidak ada dosa yang paling membahayakan kecuali berbuat zalim. Li'anna dzanba idza kana fi ma bainaka wa bainallah, kalau ada dosa di antara kamu dan antara Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, ayyatajawaza, mungkin saja dengan permintaan maaf kita, taubat kita, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Tetapi kalau kamu wa in kanat adz-dzunub bainaka wa bainal ibad, tetapi kalau kamu berbuat dosa antaramu dan pada manusia, fala hilah ila siwa irda'il khasm, tidak ada daya kecuali kamu meminta maaf dan mendapatkan ridho dari orang yang engkau berbuat zalim itu. Fayambaghi lidzalim ayyatuba minadz zulmi, maka oleh karena itu hendaklah orang yang berbuat zalim supaya bertobat atas perbuatan zalim itu. Wa yastahillu, dan minta halal dari orang yang dizalimi ini fid dunya. Fa illam yakdir, maka ketika dia tidak mampu, hadirin, umpamanya ada orang berbuat zalim kepada seseorang, kok orang itu tidak bisa kita, umpamanya kita melakukan zalim, menebarkan hoax kepada para pejabat kita yang muslim di Jakarta sana, kita tidak sempat untuk minta maaf, maka caranya, atau mungkin mereka sudah meninggal karena kita sudah melakukan zalim, maka caranya harus kita mendoakan mereka supaya mereka mendapatkan ampunan. Siapa tahu dengan doa-doa kita, zikir kita yang kita panjatkan kepada mereka, nanti di alam barzah mereka mengampuni diri kita. Dan ini susah, dan ini menjadi sangat susah. Maka oleh karena itu jangan berbuat zalim, jangan suka menebarkan hoax, fitnah kepada sesama makhluk, khususnya kepada orang-orang yang jauh. Ini kita susah untuk menerima maaf mereka, kita harus minta maaf kepada mereka. An Maimun bin Mahram anna rajul idza dzalama insan, ketika seorang berbuat zalim kepada manusia, fa in arada ayastahilla, kalau seorang menghendaki untuk mendapatkan halalnya, fa fatahu, tetapi orang itu sudah, mungkin kita tidak bisa lagi, mungkin sudah meninggal, seperti kepada orang tua kita, pokoknya orang tua kita melakukan zalim, orang tua kita meninggal, maka caranya fastaghfirlah, maka mintakanlah ampun baginya, fi duburi kulli sholatin, setiap habis sholat. Qala ba'du ahli ma'rifah az-zulmu salasatu aujuhin, zalim itu ada 3 macam, hadirin. Yang pertama, zulmun yaghfirullah ta'ala insya'a, satu zalim yang kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dikehendaki oleh Allah. Yang pertama, zulmun la yaghfirullah ta'ala, kedua adalah zalim yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa zulmun yaqdillah ta'ala, yang lagi zalim akan dihukum, akan diputuskan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma zulmu alladzi yaghfirullah ta'ala, adapun zalim yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa zulmun fima bainahum wa bainar rabbihim, yaitu perbuatan zalim yang dilakukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan taubatnya, mungkin karena kita mungkin barangkali pernah ninggalin sholat, mungkin sholat kita tidak khusyuk, mungkin toharoh kita tidak benar, dan sebagainya, mungkin puasa kita tidak sah. Ini kalau kita taubatan nasuha, dimungkinkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa amadzun alladzi la yaghfirullah, ada suatu zalim yang tidak pernah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan perbuatan musyrik, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan mengampunkan selain daripada kemusyrikan itu. Hadil ayat, ini ayat menunjukkan orang-orang yang punya dosa besar yang dengan taubatan nasuha memungkinkan dirinya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun yang ketiga, ladzi yaqdillaha ta'ala fi qada, yang ketiga adalah suatu kezaliman yang akan dihukum nanti, dibalas nanti oleh Allah, akan ditegakkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzulmul ibad fi ma bainahum, yaitu kezalimnya seorang hamba di antara mereka, seperti kal ghibah, seperti mengumpat, wal buhtan, membuat kebohongan kepada sesama muslim, wan namimah, mengadu domba, menjadi provokator, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa, bighairi haqqin, wa aklul malil haram, memakan makanan haram, wa dzurbi, wa memukul orang dengan zalim, wa syatmi, mencaci maki, wa ghairi dzalik min huquqil ibad. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu perbuatan zalim ini adalah bertentangan dengan fitrah kita, dengan fitrah Islam kita. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yuridillahu ay yahdiya yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa dikehendaki oleh Allah dilapangkan dadanya, dalam Al-Quran, yasrah sadrul Islam, maka orang itu akan dilapangkan dadanya ini daripada Islam. Ya, sadrul Islam. Wa may yurid ayyudillahu, barang siapa dikehendaki Allah disesatkan, orang itu ditakdirkan menjadi orang-orang yang tersesat di muka bumi ini, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Di dalam Al-Quran ini, maka Allah akan menjadikan di dadanya orang itu sempit dan sesak untuk menerima kebenaran-kebenaran, susah untuk menerima kebenaran. Orangnya kepala batu, susah untuk menerima kebenaran. Sumakala, lantas Rasulullah bersabda, idza dakhala nurul Islam, ketika sudah masuk nur Islam di dalam dadanya seseorang muslim itu, infasaha wansarah, maka akan tanda-tandanya menjadi lapang, dadanya itu menjadi lapang, tidak sempit, tidak sempit. Lidzalik min alamat, apakah itu ada tandanya ya Rasulullah? Kata para sahabat, apakah ada tandanya itu ya Rasulullah? Qala na'am, yaitu ada tandanya kalau sudah Islam, cahaya Islam masuk di dalam dadanya seseorang itu. Yang pertama adalah at-tajafi an daril ghurur, yaitu senantiasa bersikap untuk menjauh dirinya daripada kehidupan yang penuh tipu daya ini. Artinya dirinya senantiasa mempersiapkan apa itu, menjauh daripada kehidupan dunia yang penuh tipu daya. Wal inabah ila daril khulud, senantiasa berupaya untuk kembali kepada kampung keabadian yaitu akhirat. Wal isti'dad lil maut, dan mempersiapkan apa itu untuk menghadapi kematian sebelum datangnya kematian. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.